Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan, NPM 4118-19-250057. Di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah atau sirkulasi. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang berfungsi mengangkut oksigen, zat makanan, hormon, dan zat lain ke seluruh tubuh, serta membawa sisa metabolisme untuk dibuang. Sistem ini sangat penting. Kenapa tuh? Karena semua sel tubuh membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi agar dapat bekerja dengan baik. Apa sih organ penyusunnya itu? Yang pertama itu jantung. Adalah organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama serambi kanan, atrium kanan, serambi kiri, atrium kiri, bilik kanan, vertikal kanan, bilik kiri, ventrikel kiri. Nah, fungsi jantung itu memompa darah miskin oksigen ke paru-paru, memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Nah, yang selanjutnya itu ada pembuluh darah. Yang pertama itu ada arteri membawa darah keluar dari jantung, dindingnya tebal dan elastis. Yang kedua ada vena membawa darah kembali ke jantung, memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Yang ketiga ada kapiler, pembuluh darah sangat kecil tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme. Nah, yang selanjutnya itu ada darah. Yang pertama itu darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Nah, fungsi sistem peredaran darah itu mengedarkan oksigen dan nutrisi, mengangkut hormon, menjaga suhu tubuh, melawan infeksi, dan membantu proses pemumpukan darah. Nah, jenis peredaran darah itu ada 2, peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru ke jantung. Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, terus ke jantung. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Organ penyusunnya itu ada hidung, tempat masuk udara, menyaring debu dengan rambut hidung. Yang ketiga menghangatkan udara. Yang selanjutnya ada faring yang berfungsi saluran penghubung hidung dan mulut menuju laring. Yang ketiga ada laring, disebut kotak suara karena terdapat pita suara. Yang selanjutnya ada trakea, saluran udara menuju paru-paru. Nah, selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus, cabang trakea menuju paru-paru. Yang selanjutnya ada paru-paru sebagai organ utama pernapasan. Yang selanjutnya ada alveolus, gelembung udara kecil tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, mekanisme pernapasan itu ada inspirasi, udara masuk ke paru-paru, ekspirasi, udara keluar dari paru-paru. Nah, fungsi sistem pernapasan yang pertama mengambil oksigen, yang kedua mengeluarkan karbon dioksida, yang ketiga membantu pembentukan suara, dan yang terakhir itu ada menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Nah, yang ketiga itu ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Organ penyusun itu yang pertama ada mulut. Pencernaan dimulai di mulut dengan bantuan gigi dan air liur. Yang kedua ada kerongkongan, saluran menuju lambung. Yang ketiga ada lambung, menghancurkan makanan dari yang kita makan dengan asam lambung dan enzim. Dan yang keempat ada usus halus, tempat penyerapan nutrisi, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, yang selanjutnya itu ada usus besar, menyerap air dan membentuk feses. Dan yang selanjutnya itu ada rektum dan anus, tempat penyimpanan dan pengeluaran feses. Nah, organ tambahan itu hati menghasilkan empedu, pankreas menghasilkan enzim pencernaan, kantung empedu menyimpan empedu, dan fungsi sistem pencernaan menghancurkan makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa makanan. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat ada sistem rangka, terdiri dari tulang dan sendi yang membentuk rangka tubuh. Nah, fungsi sistem rangka itu yang pertama untuk menopang tubuh, melindungi organ vital kita, tempat melekatnya otot, membantu gerak, dan membentuk sel darah. Nah, jenis tulang itu yang pertama ada tulang pipa, contohnya itu tulang paha. Yang kedua ada tulang pipi, contohnya itu tulang rusuk. Yang ketiga itu ada tulang pendek, contohnya itu tulang pergelangan. Jadi sendi itu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Sebagian rangka itu jadi 3, ada rangka kepala, badan, dan anggota gerak. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke sistem otot. Sistem otot adalah sistem yang memungkinkan tubuh bergerak. Nah, jenis otot itu yang pertama ada otot rangka, menempel pada tulang. Terus yang selanjutnya bekerja sadar, otot polos terdapat pada organ dalam, bekerja tidak sadar. Nah, selanjutnya ada otot jantung yang terletak hanya di jantung,
bekerja otomatis dan terus-menerus. Nah, yang selanjutnya itu fungsi otot. Fungsi otot itu yang pertama menggerakkan tubuh, menjaga postur, menghasilkan panas tubuh, dan membantu kerja organ. Nah, cara kerja otot itu secara kontraksi atau memendek, relaksasi atau memanjang. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem saraf, mengatur seluruh aktivitas tubuh melalui pengantaran impuls saraf. Apa sih bagian dari sistem saraf itu? Yang pertama itu sistem saraf pusat atau otak kita, itu tuh masuknya ke sistem saraf pusat. Terus sumsum tulang belakang itu masuknya juga ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada sistem saraf henti, menghubungkan saraf pusat dengan tubuh. Jadi menghubungkan otak, sumsum tulang belakang dengan tubuh. Nah, bagian otak itu ada dua, otak besar yang mengatur berpikir dan ingatan, otak kecil mengatur keseimbangan, sumsum lanjutan mengatur denyut jantung dan pernapasan. Yang selanjutnya ada fungsi sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Jadi kan kita udah belajar sistem saraf apa. Nah, fungsinya itu yang pertama pastinya menerima rangsangan, terus mengolah informasi dan mengatur respon tubuh. Nah, menerima rangsangan dari yang ada di otak kita, mengolah informasi, kita bisa mengolah informasi yang apa ya saja yang terjadi. Nah, yang selanjutnya itu mengatur respon tubuh, dimana kita bisa mengatur respon tubuh kita terhadap itu. Yang selanjutnya itu ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi berfungsi menghasilkan keturunan. Nah, apa sih reproduksi pria itu? Tentu organnya itu ada testis. Testis itu berfungsi menghasilkan sperma. Terus yang kedua ada penis, yang ketiga ada epidimis, yang ketiga ada vas deferens. Hormonnya itu bisa disebut dengan testosteron. Nah, selanjutnya kita masuk ke reproduksi wanita. Nah, organnya apa aja sih yang ada di dalam reproduksi wanita itu? Yang pertama itu ada ovarium, menghasilkan ovum. Yang kedua itu ada tubal falopi. Yang ketiga pasti ada rahim. Dan yang terakhir itu ada vagina. Nah, hormonnya apa aja sih yang ada di dalam reproduksi wanita itu? Yang pertama ada estrogen. Yang kedua ada progesteron. Nah, apa sih dari wanita itu? Yang pertama menghasilkan sel kelamin, yang kedua tempat perkembangan janin, yang ketiga menghasilkan hormon reproduksi. Yang kedelapan ada sistem limfatik. Apa sih sistem limfatik itu? Itu jarang kita dengar kan sistemnya. Nah, kita jelasin di sini. Sistem limfatik itu sistem pembuluh dan organ yang membawa cairan limfa. Nah, organ penyusunnya itu ada kelenjar getah bening, limfa, tonsil, dan pembuluh limfa. Itu ada 4 organ penyusunnya. Nah, apa sih fungsinya? Pasti ada fungsinya juga kan, yaitu mengembalikan cairan ke darah, terus menyaring kuman yang ada dalam tubuh kita, terus membantu sistem imun agar daya tahan tubuh kita kuat, terus mengangkut lemak dari usus. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu juga jarang kan kita dengar tuh. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar penghasil hormon. Nah, kelenjar utamanya itu ada hipofisis, mengatur kelenjar lain. Yang kedua ada tiroid, mengatur metabolisme. Yang ketiga ada pankreas, mengatur gula darah. Yang keempat ada adrenal, mengatur respon stres pada diri kita. Yang selanjutnya ada gonad, menghasilkan hormon reproduksi. Nah, apa sih fungsi sistem endokrin itu? Pasti ada kan sistemnya. Nah, yang pertama itu mengatur pertumbuhan, terus mengontrol metabolisme. Itu mengontrol metabolisme dalam tubuh kita, terus mengatur pertumbuhannya. Yang ketiga mengatur reproduksi dalam tubuh kita, dan yang terakhir menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem kekebalan tubuh. Apa sih sistem kekebalan tubuh itu? Nah, sistem kekebalan tubuh melindungi tubuh dari penyakit. Komponennya itu ada sel darah putih, antibodi, sumsum tulang, dan limfa. Nah, jenis kekebalannya itu kekebalan alami.
itu kalau kekebalan alami itu bisa didapat sejak lahir. Nah, kalau kekebalan buatan diperoleh melalui vaksin-vaksin. Nah, apa sih fungsinya? Pasti ada dong fungsi dari sistem kekebalan tubuh itu. Nah, yang pertama itu mengenali kuman. Jadi kuman apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa tahu karena adanya sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, menghancurkan patogen. Dan yang ketiga, membentuk antibodi dalam tubuh kita. Yang selanjutnya itu ada sistem integumen atau kulit. Nah, sistem integumen itu terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Nah, lapisan kulit itu yang terluar itu ada epidermis, lapisan luar. Terus yang kedua ada dermis, mengandung saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga ada hipodermis, lapisan lemak. Nah, apa sih fungsi dari sistem integumen itu? Yang pertama, melindungi tubuh. Yang kedua, mengatur suhu. Yang ketiga, sebagai indera peraba. Dan yang keempat, mengeluarkan keringat. Jadi fungsi itu bisa melindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari. Nah, organ tambahannya itu ada rambut, terus kuku, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Nah, yang terakhir itu ada sistem kemih. Nah, sistem kemih berfungsi membuang sisa metabolisme dalam bentuk urin atau kencing kita. Nah, organ penyusunnya itu ada ginjal, penyaring darah dan membentuk urin. Nah, ureter, saluran urin menuju kandung kemih. Apa sih kandung kemih itu? Tempat menyimpannya urin sementara. Nah, kalau uretra, saluran pengeluaran urin. Nah, proses pembentukan urin itu gimana sih? Nah, yang pertama itu ada filtrasi, penyaringan darah di ginjal. Yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali zat berguna. Yang ketiga ada augmentasi, penambahan zat sisa ke urin. Nah, apa sih fungsi dari sistem kemih itu? Yang pertama, mengeluarkan zat sisa dalam tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan. Yang ketiga, mengatur tekanan darah. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan garam tubuh. Yang mengeluarkan zat itu mengeluarkan zat sisa dalam tubuh, tentunya menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengatur tekanan darah agar tetap stabil, dan terakhir menjaga keseimbangan garam tubuh agar tidak berlebihan. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.